Tuhan, sungguh besar kasih setia-Mu dalam hidup kami, dan jalan-jalan-Mu selalu yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Benar Tuhan, Engkaulah segalanya di dalam kehidupan kami. Tidak ada satupun yang bisa menggantikan-Mu, Allah kami yang hidup. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang kembali dalam acara kita Jendela Jiwa bersama komunitas Santo Thomas. Ibu Cun berada di belahan dunia mana ini? Saya hadir ada di rumah, Zoom dari rumah. Ya, kita bukan karena COVID lalu Zoom, tapi ini gara-gara tadi sayanya pergi takut nggak sampai samadhi. Maka Ibu Cun tetap stay di rumah. Maka ya ternyata sayanya sampai samadhi jam 5:30. Oke, kita bersama tamu kita Pak Purnomo Budi Harjo. Selamat sore. Selamat sore Romo. Kayaknya ini bukan yang pertama ya, udah berapa kali ya Purnomo ya? Ketiga Romo. Ketiga ya. Ya. Bu Cun udah kenal lama sama Purnomo? Udah puluhan tahun yang lampau, hampir Wah, kelebihannya Purnomo apa Bu? Kelebihannya Purnomo? Kelebihannya Purnomo, saya lihat dari banyak keluarga yang saya dekat, Purnomo angka biru sebagai suami dan sebagai ayah. Angka biru? Angka biru. Pas-pasan Mo. Oh, angka biru, dia aktif di gereja, aktif di wilayah lingkungan, di segala sosial, dan dia menjadi bapak yang baik dan suami yang bijaksana bagi keluarga. Ya, puji Tuhan. Baik, kita akan mulai dengan doa Bu Cun ya, boleh? Oke, mari teman-teman semua dimanapun Anda berada, kita mau menyerahkan acara kita 1 jam ke depan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang sebagai utusan Allah Bapa ke dunia ini menyelamatkan kami orang yang berdosa. Di masa Prapaskah ini, Engkau memberi kami kesempatan untuk bertobat dari perilaku yang tidak berkenan padamu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan agar kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur selagi kami ada di dunia saat ini, dengan semua persoalan hidup yang harus kami hadapi, Engkau hadir sebagai penolong yang nyata. Engkau dengan kuasa-Mu menolong banyak teman-teman kami, menyembuhkan banyak orang yang kami harap Engkau ambil bagian. Terima kasih ya Bapak, Engkau sangat peduli dalam kehidupan kami. Itu sebabnya selama sebulan ini, yang kami mau merenungkan adalah masa pertobatan kami. Hari ini bersama Romo Yus dan Pak Purnomo, kami kembali mau bahas tentang pertobatan, pengampunan, supaya masa Prapaskah ini kami sungguh-sungguh fokus bukan kepada orang lain, tetapi pada diri kami sendiri, supaya hidup kami berkenan kepadamu. Inilah doa, harapan, syukur kami yang kami taruh demi Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Cun. Pak Purnomo boleh perkenalan sedikit, mengulang kembali saja paroki mana, terus pekerjaan, keaktifan,
keluarga, bagaimana? Mungkin supaya refresh sedikit dengan pemirsa. Baik, selamat sore. Terima kasih Romo, terima kasih Bu Cun. Nama saya Purnomo Budi Harjo, saya dari Paroki Santo Thomas Rasul. Saat ini mungkin saya lebih banyak melayani di Shekinah dan juga di Santo Thomas, tapi di anaknya yang The Passion bersama dengan Ibu Cun. Kami keluarga punya 3 putri yang manis, yang berkat dari Tuhan, dan 1 sudah lulus, sekarang sudah bekerja, yang 2 masih SMA. Terima kasih. Oke, Pak Purnomo dulu mulai aktif di gereja umur berapa? Entah di komunitas atau di paroki atau di lingkungan, sudah mulai terlibat gitu umur berapa? Langsung aktif atau bagaimana peristiwanya? Terus terang Romo, sebetulnya saya aktif, saya nih diajak sama teman lingkungan, waktu itu ketua lingkungan kami, namanya Pak Rudi Soehartono. Dia yang ngajak saya untuk aktif awalnya. Jadi dia yang ngoprek-ngoprek lah, boleh dikatakan. Umat Puri Indah itu ya, Pak Rudi itu ya? Betul, Romo. Betul. Ya. Beliau adalah mentor saya lah jadinya, Romo. Ya, dia yang ngajak saya untuk aktif, dia yang bimbing saya juga lah, seperti itu, Romo. Ya, Pak Rudi itu orang yang dia lagi itu dia ketua panitia pembangunan gedung Shekinah Pak Purnomo. Iya kan, Shekinah udah nanti bakal dibangun depannya, jadi jauh-jauh hari sekarang Shekinah lagi mau dirombak total dan Purnomo mendapat kepercayaan menjadi proyek manajer. Oke, semoga berjalan dengan lancar sesuai rencana. Terima kasih, Romo. Oke, Bapak Ibu pemirsa yang ada di rumah, pada Minggu Prapaskah yang kedua kemarin, kita mendapat sebuah bacaan yang sebetulnya keras buat kita, ya. Maka ibaratnya makanan nih, makanan pahit nih sebetulnya. Bukan makanan empuk bubur yang empuk yang kita kunyah gampang, tapi sebetulnya ini makanan keras atau mungkin rasanya pahit, tetapi nampaknya harus kita refleksikan firman Tuhan hari ini, yang hari Minggu kemarin. Karena dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 dan 9, nanti Pak Purnomo akan mendalami bagaimana di situ terungkap orang suka mengait-kaitkan antara dosaku, ya, ketika aku berbuat dosa, maka otomatis kita akan mendapatkan malapetaka. Maka ini kita akan merefleksikan soal malapetaka yang kita terima, apakah ada kaitannya dengan dosa. Nah, ini pasti suatu refleksi yang harus kita cerna baik-baik supaya kita tidak salah punya konsep. Kalau kita salah konsep, takutnya nanti ya kita menghayati hidup kita juga menjadi tidak tepat. Tapi yang kedua juga tidak kalah kerasnya perikopnya soal pohon ara yang mau dimusnahkan, yang mau ditebang oleh Tuhan Yesus, tetapi lalu ada pernyataan, tolong 1 tahun lagi lah, saya akan mencangkulnya, saya akan memberikan pupuk, siapa tahu tahun depan berbuah, kalau tidak berbuah maka kita tebang. Ya. Jadi ada 2 bagian nih, Bu Cun dan Pak Purnomo, ya. Yang pertama tentang malapetaka yang terjadi, lalu yang kedua tentang pohon ara itu sendiri. Nah, Pak Purnomo silakan mulai dari pendalaman yang mana? Baik Romo, terima kasih. Seperti yang tadi Romo katakan, Lukas 13 ayat 1 sampai 9 itu berisi 2 perikop, di mana ayat 1 sampai 5 tentang dosa dan penderitaan, dan ayat 6 sampai 9 tentang perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah. Kalau kita lihat dalam perikop dosa dan penderitaan, Lukas 13 ayat 1 sampai 5, di sini kita lihat Tuhan Yesus mengajak kita untuk memulai pertobatan, Romo. Kita diajak untuk berhenti berdosa karena kita berusaha untuk menghindari kebinasaan di kehidupan yang akan datang.
Saya pikir sepertinya Tuhan Yesus mengajak kita untuk berani bertobat, karena kebanyakan dari kita nih seringkali sering menghakimi orang. Jadi kita diajak untuk berhenti menghakimi orang, berhenti ngomongin orang, berhenti ngegosipin, apalagi merasa diri lebih baik dari orang lain. Ini yang saya katakan mungkin lebih arah refleksi diri saya ya Romo. Kadang saya sebagai manusia suka melihat kalau orang punya masalah, kadang-kadang saya suka berpikir, jangan-jangan ada yang salah sama perilaku orang itu. Misalnya karena merasa dia punya banyak dosa. Bahkan kadang-kadang saya mulai mikir, nih apa ya, saya coba amatin apa yang dia berdosa. Akhirnya saya jadi menghakimi orang lain. Kadang juga saat kita jatuh, saat kita kehilangan pekerjaan, saat kita kehilangan orang yang kita kasihi, bahkan pada saat kita mau sesuatu kita nggak dapat, kadang-kadang kita suka protes kepada Tuhan. Oke, Pak Purnomo, sebelum Ya. kita loncat ke refleksinya buat kita saat ini, peristiwanya di kitab sucinya sendiri itu bagaimana? Orang itu tertimpa malapetaka apa di situ? Ya, baik Romo. Kalau kita lihat di ayat 1 ya Romo, itu kan ada orang datang bawa kabar kepada Yesus. Kalau ada kabar orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Jadi sepertinya orang Galilea ini mati dihukum oleh Pilatus, ya tentunya oleh pasukannya Pilatus yang orang notabene orang Roma, disembelih, yang darahnya ditumpahkan, kemudian mungkin dengan cara dipanggang, seperti cara mereka mempersembahkan korban. Kan pada waktu itu kita tahu kalau mereka mempersembahkan korban, biasanya korban persembahan itu dibakar, kemudian darahnya disiram ke ke persembahan tersebut. Jadi rasanya cara mati ini cara mati yang yang bakal manusia sangat keji gitu Romo. Nah kemudian di ayat 2 kalau kita lihat jawaban Yesus menegur orang-orang ini dengan mengatakan, sangkamu dosa mereka lebih besar dari dosa orang Galilea yang lain. Dan mungkin juga kepada pembicara yang pembawa kabar tadi gitu. Jadi Yesus kayaknya mau menegur, kamu ngomong apa? Udah, jangan ngomongin orang, jangan gosip, jangan menghakimi. Karena kita sendiri kan belum tentu juga orang yang lebih suci dari orang yang diomongin. Memang dia mungkin mengalami satu malapetaka, tapi mungkin bukan karena dosanya. Seperti juga kita kan sering membandingkan diri kita dengan orang yang udah jelas keburukan, ya kita membandingkan kita dengan pembunuh misalnya. Ya udah pasti kita lebih baik dari mereka kelihatan. Tapi sebenarnya kan yang Tuhan mau, acuan yang Tuhan berikan adalah kita harus menjadi orang baik. Standarnya ya Tuhan, bukan orang lain. Kita harus menjadi meneladani Yesus. Kan kita punya standar, ya kita harus bisa dekat seperti Yesus gitu. Nah, ya. Kira-kira seperti itu Romo. Oke, Bu Cun, di balik apa ya, kan terjadi percakapan antara orang-orang yang lapor kepada Yesus dengan Tuhan Yesus kan ya. Berarti kenapa Tuhan Yesus menegur? Karena kayaknya di balik itu ada pemahaman bahwa kalau orang dapat malapetaka, maka dia berarti punya dosa yang menyebabkan otomatis dia lalu mendapat malapetaka itu. Kalau malapetakanya besar, maka lalu kesimpulannya, oh dia pasti punya dosa besar. Apakah di kitab suci perjanjian lama dan mungkin Ibu Cun di perjanjian baru sejauh Ibu Cun mendalami konsep-konsep semacam itu ada Bu Cun? Jangan yang sekarang dulu ya, di Alkitab dulu. Konsep semacam itu tuh ada nggak? Dikasih pencobaan supaya bertobat. Gitu mau. Maksudnya Romo saya nggak jelas. Percakapan antara Yesus dan orang-orang di sekitarnya, itu kan kenapa Tuhan Yesus menegur. Sangkamu dosanya mereka lebih besar daripada kamu. Kalau kamu tidak bertobat, kamu juga akan itu sama. Ya, berarti kan ini ada kaitan di kalangan orang-orang pada zaman itu, ada kaitan erat. Kalau orang dapat malapetaka, dibunuh apalagi oleh Pilatus ya, itu berarti dia sedang punya dosa besar. Berat. Dosanya berat.
Apakah ada Ya, pemahaman itu di dalam perjanjian lama ataupun Alkitab yang selama ini Ibu dalami? di perjanjian lama yang aku tahu, orang kalau berdosa sih nggak selamanya, tapi bayangin aja waktu Abraham tawar-tawaran sama Tuhan. Kalau ada orang benar 40, 20, 10, 5, berarti kan nggak ada orang benar mau. Makanya dunia direndam. Gitu. Jadi Tuhan selalu memang mencari orang benar gitu. Tapi secara eksplisit bahwa orang berdosa waktu perjanjian lama nih Mo ya, perjanjian lama, memang yang berlaku adalah hukum dosa dan hukum maut Mo. Kalau berdosa ujung-ujungnya maut. Dirajam sampai mati, dicambuk sampai mati, disalib sampai mati. Itu perjanjian lama Mo. Kata Romo nggak dikaitkan dengan perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama, kata Roma 8 ayat 1 dan 2, oleh Yesus, coba baca ada Roma 8 ayat 1 dan 2. Purnomo, baca Purnomo. Ya, bentar saya ambil dulu. Ini Roma. Oke. Roma 8, 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, hukum dosa dan hukum maut adalah hukum Taurat. Memang di perjanjian lama, kalau orang berdosa, hukumannya maut Mo. Makanya kalau semua hukumannya maut, maka manusia yang diciptakan Allah dengan sungguh amat baik, kan semua lagi antri ke neraka. Makanya Matius 5, 17 apa 19 berkata, Yesus datang bukan meniadakan Taurat, tapi menggenapinya dengan kasih karunia. Bahasa sederhana, Yesus datang menggenapi dengan pengampunan gitu Mo. Jadi boleh saya tambahkan nggak Bu Cun? Boleh. Boleh nggak saya tambahkan? Saya ngelihat apa ada hubungannya nggak Mo dengan orang Saduki. Orang Saduki kan nggak percaya dengan kebangkitan. Jadi bakal mereka kan hidup itu masa kini, saat ini. Jadi kalau dia hidupnya benar, dia rajin berdoa, dia bahagia. Anaknya banyak, hewannya banyak, hartanya banyak. Tapi kalau begitu dia banyak dosa, banyak salah, ya hidupnya jadi sakit, dia malah petaka. Bahkan juga kalau kita ingat di cerita Ayub, teman-temannya kan waktu Ayub dihukum itu menderita, bukan dihukum, waktu Ayub menderita sakit, dia bilang, kamu punya dosa nih, inget-inget dosanya apa gitu. Ada hubungan nggak dengan itu, Rom? Ya, jadi itu kan pemahaman yang umum pada zaman itu. Ya, ketika terjadi sesuatu, something bad happen, ya, something bad happen to good people misalnya ya, orang lalu bertanya, kok bisa ya? Ini kan dalam refleksi yang berikutnya, kok bisa orang baik menderita? Berarti kan di balik pertanyaan itu seakan-akan yang tertimpa malapetaka itu selalu kaitannya sama orang berdosa, orang jahat gitu. Yang mengalami maut itu ya orang yang berdosa. Itu yang tadi Bu Cun bilang itu ya, itu konsep dalam Taurat ya kayak gitu, hukum dosa dan hukum maut. Tapi ketika Yesus datang ya, bahkan dalam berbagai peristiwa pun semakin kelihatan dan puncaknya dalam hidup Yesus, something bad itu can happen to good people. Ya, to anybody, everybody, to good people juga ya kan. Jadi ini yang nampaknya menjadi refleksi manusia zaman sekarang ketika kita berhadapan dengan aneka macam salib, penderitaan, malapetaka. Ya. Ingat nggak waktu ada kejadian pesawat yang dari Surabaya mau ke Singapura jatuh, ya.
Lalu ada satu orang yang ketinggalan pesawat. Cancel, satu keluarga di cancel, dia ngamuk-ngamuk. Ngamuk-ngamuk karena nggak diberitahu pesawatnya dimajuin katanya gitu. Nah, jadi nggak mendapat notification atau dia nggak baca notification. Lalu dia ditinggal pesawat kan. Ternyata pesawat itu jatuh di laut, meninggal semua. Tadinya awalnya dia ngoceh-ngoceh kan Bu Cun ya. Wah, dia marah-marah. Dia belum sampai ke rumah, dia satu keluarga, dia belum sampai ke rumah, dia dengar pesawat yang mereka tumpangi jatuh. Nah, lalu seakan-akan dia merasa, waduh, saya diluputkan, diberkati, dicintai oleh Tuhan. Perasaan itu nggak salah. Cuma bahayanya adalah apakah ada kesan, ada konsep di kepala kita ketika aku terluput dari malapetaka itu, oh berarti yang sono yang mengalami malapetaka kenapa tidak dijaga dan dilindungi oleh Tuhan gitu kan. Pertanyaan mendasarnya kan di situ. Ya. Ya. Itu secara alami manusia kan begitu. Suka begitu kita. Tapi saya punya pelajaran nggak begitu, Mo. Ya makanya itu kan pengalaman manusia yang suka merasa begitu tuh. Tapi pelajarannya Bu Cun kan lebih dalam nggak begitu. Coba Bu Cun bisa meluruskan bagaimana? Kenapa orang benar harus menderita? Tema pelajaran saya, mengapa orang benar harus menderita? Satu, kan diizinkan Tuhan kan, agar kita mau introspeksi diri dan dimurnikan karena Tuhan mau mengarahkan jalan hidup kita. Jadi kenapa saya dapat anak cacat ganda? Saya pikir saya orang baik, saya orang benar. Kenapa Tuhan izinkan? Karena Tuhan mau mengarahkan jalan hidup saya, keluarga saya begitu. Ada juga saya bisa jadi orang benar karena akibat perbuatan saya sendiri. Karena saya menolak firman-Nya, saya menolak pengajarannya, saya kekeh mau mengikuti rencana dan kehendak saya sendiri. Bisa juga ketika saya lagi, kan nggak lagi kuat selalu. Ketika saya dalam lembah kekelaman, lagi down, lagi kecewa, lagi nggak enak, itu bisa saya juga diganggu sama musuhnya Tuhan. Dan yang terakhir, kenapa Tuhan izinkan orang benar menderita? Supaya iman bertumbuh dalam proses kesempurnaan. Sebab iman bertumbuh dalam penderitaan. Tanpa ada penderitaan semua fine sepanjang hidup, nggak ada orang begitu. Kalau semua fine terus hidup semua enak, nggak ada apa-apa, nggak ada cobaan, nggak ada kecewa, nggak ada tantangan, mana bisa iman itu bertumbuh? Jadi ada 4 poin mengapa orang benar menderita, dan itu didukung oleh semua banyak ayat. Ya. Jadi ini pengajaran yang tepat ya seperti yang Ibu Cun katakan barusan. Itu untuk meluruskan perasaan-perasaan spontan kita yang kerap kali mengatakan, wah saya mendapat malapetaka, berarti ini sebagai hukuman atas dosa saya. Atau orang lain dapat malapetaka, oh berarti dia punya dosa. Tadi Purnomo sudah mengarah pada kebiasaan kita buat menghakimi orang ya. Iya. Ya. Di kitab suci itu yang percakapan Yesus dengan orang Israel itu kan berarti ada semacam sikap menghakimi. Betul, Bang. Ya. Tapi ujung-ujungnya Tuhan Yesus mengatakan soal pertobatan. Boleh dijelaskan Purnomo? Kenapa ujung-ujungnya Yesus mengatakan kalau you nggak bertobat? Ya. Nah itu kenapa Yesus memakai momen itu untuk menyerukan pertobatan? Ya. Iya, terima kasih Mo. Saya ngeliat gini Mo, mungkin karena Tuhan Yesus mau mengajak begitu. Kan kalau kita lihat sebetulnya dia katakan sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain. Karena mengalami nasib seperti itu.
tidak kataku kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Mungkin ya itu seperti yang tadi kita katakan, apa yang Romo katakan ya mau Bucun. Kadang kan logik manusia pikir ada orang baik, ada orang jahat. Tuhan memberkati orang jahat, ini orang baik, seperti itu. Dan di sini Tuhan Yesus mau melihat, sebetulnya mau ngebandingin nanti. Kalau kamu nggak bertobat, kamu tetap melakukan yang seperti itu, di akhir zaman, di kehidupan yang akan datang, kamu akan menderita kebinasaan. Saya merasa seperti itu, Mo. Dan mungkin juga di ayat 8 kan dikatakan, Tuhan izinkan kasih waktu 1 tahun lagi, saya akan menyangkul tanah di sekitarnya, saya akan memberi pupuk supaya menggemburkan gitu kan, Mo. Kan mungkin kalau kita lihat, mungkin Tuhan Yesus melihat nih kelihatannya ada kekerasan dalam hati orang. Biasanya kayak tadi Bucun bilang, Tuhan mau mengarahkan hidupnya kemana, tapi dia punya kekerasan hati, dia nggak mau. Jadi kalau supaya untuk menghilangkan kekerasan itu kan perlu digemburkan, dicangkul sekelilingnya. Kalau dicangkul kan biasanya akarnya, bagian apa kan ada yang terluka. Ada yang terluka, jadi ada penderitaan. Belum lagi dikatakan aku akan memberikan pupuk katanya. Nah, zaman itu kan pupuk masih pupuk kandang, Mo. Bau, jijik gitu kan. Jadi mungkin ya akhirnya untuk mengarahkan hidup seseorang itu diberikan ada penderitaan, tapi sebetulnya bukan untuk hukuman, tapi untuk keselamatan dia sendiri, untuk mendisiplinkan dia gitu loh. Bisa nggak seperti itu, Romo? Ya, jadi pada perikop yang pertama ini kembali kita menegaskan bahwa Yesus ingin meluruskan pemahaman yang keliru terkait dengan sikap orang yang kerap kali menilai kalau ada orang lain yang mendapat malapetaka berarti dia punya dosa, ya. Itu konsep teologis yang pengen diluruskan oleh Tuhan Yesus. Ibu Cun sudah mengungkap soal bahwa itu untuk pertumbuhan iman, bahwa diizinkan Tuhan untuk maksud tertentu, ya. Ibu Cun sudah mengajar kita. Nah, tetapi Yesus menggunakan percakapan itu, ya, untuk menyerukan pertobatan, dan ini masuk ke inti perikop berikutnya, yaitu ayat 6 sampai 9 ya Pak Pur ya, tentang pohon ara, ya. Bucun pernah lihat pohon ara nggak kayak apa? Waktu ke Israel sih bolak-balik sih dibilangin ini pohon ara, ada buahnya, ada buah pohon ara. Ya. Cukup besar gitu, Mo. Daunnya besar toh? Ya. Ya, jadi kalau menurut teks yang saya pelajari, pohon ara itu adalah pohon pertama yang berbuah ketika dulu Tuhan menciptakan dunia ini. Itu menurut kitab Perjanjian Lama ya, Kejadian. Lalu juga daun pohon ara itu karena besar, itu digunakan untuk menutupi tubuhnya Adam dan Hawa ketika mereka sadar diri, mereka telanjang. Jadi ketika mereka berdosa pertama kali makan buah pengetahuan itu, buah terlarang itu, lalu mereka sadar dirinya telanjang. Nah, menurut catatan Alkitab, pohon daun yang dipakai untuk menutupi, kalau wanita di atas, di bawah, kalau cowok pasti di bawah menutupi itu bisa dipakai karena dia daunnya lebar, berbentuk seperti hati. Nah, jadi ada kaitannya dengan menutupi dosa itu. Pohon ara itu dekat dengan pengalaman manusia berdosa sebetulnya. Ya. Dan sekarang ini dipakai lagi dalam perjanjian baru. Pohon ara berkali-kali, Bucun Sakeus naik ke pohonnya pohon apa? Pohon ara. Pohon ara. Ya. Saat pertobatan Sakeus itu naik pohon ara. Dan ini pada Lukas bab 13 ini yang Pak Purnomo akan urai nih tentang pohon ara di situ. Itu juga kaitannya dengan pertobatan. Maka saya kira baik juga kalau setiap kali kita ngelihat pohon ara atau kita membaca tentang pohon ara, kita diingatkan untuk soal pertobatan. Nah, Pak Purnomo, jadi apa yang terjadi dengan pohon ara itu? Kenapa pengen ditebang oleh Tuhan Yesus? Oh, ya baik Romo. Kalau kita lihat di ayat 6 sampai 9 ini kan dikatakan
pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Dan kita tahu kebun anggur itu kan boleh bilang tanahnya spesifik ya, mau anggur bisa bisa hidup di pohon di tanah yang khusus gitu loh. Dan kita tahu juga pohon anggur itu buahnya sangat baik, sangat mahal karena di sana kan bikin jadi minuman anggur, jadi nilai ekonomisnya besar. Nah, kalau sampai pemilik kebun ini membiarkan pohon ara tumbuh di kebun anggur, kan artinya kan sebetulnya ini kemurahan hati dari pemilik kebun. Dia tahu hasilnya itu nggak sebaik pohon anggur gitu ya, buah yang didapetin. Tapi dia kasih izin. Tapi kan juga dia juga kepengen dong harus ada buahnya. Setelah sekian lama harus ada buahnya gitu kan. Jangan begitu-begitu aja gitu kan. Memenuhi tempat gitu kan, Romo. Nah, jadi dan kalau dilihat pemiliknya ini juga selain murah hati juga dia sangat sabar. Dia sampai datang selama 3 tahun tuh dia memeriksa, dia datang apa ada buahnya gitu. Nah, bayangin kalau 3 tahun itu menurut saya sih waktu yang cukup lama ya. Jadi artinya dia cukup sabar. Kalau setahun sekali dia datang kan baru udah 3 kali. Kalau setahun, kalau tiap bulan itu kan udah banyak sekali gitu ya. Tapi dia tetap pohon ara itu berbuahnya setahun 2 kali. Oh, setahun 2 kali ya, Rom. Setahun 2 kali. Dan pohon ara itu nggak usah di tanah spesial seperti pohon anggur. Pohon ara bisa ditanam di mana saja. Tetapi ini pohon ara sudah dapat di kebun anggur. Terusin. Ya, artinya kan kalau kita sudah dapat belas kasih Tuhan, udah ditaruh di tempat yang baik, masa sama sekali nggak berbuah gitu ya, Romo. Baiknya gimana sih, Purnomo? Ya sekarang gini kan, Bu Cun, memang setiap orang pasti nilai baiknya berbeda-beda ya, Bu Cun ya. Tapi kan sekarang setiap orang kalau dia bisa mensyukuri segala sesuatu, itu kan menurut saya itu satu kemurahan Tuhan, di mana dia bisa mendapatkan kebaikan. Yang paling gampang deh, misalnya kadang-kadang kita punya pasangan. Saya dapat pasangan, orang, ya kita harus bisa mensyukuri karena itu Tuhan baik kita dapatkan seperti itu. Tapi kadang-kadang sebagai manusia kan kadang-kadang suka juga ya kita komplain sama Tuhan. Begitu dia buat salah aja, aduh Tuhan, kenapa kasih pasangan yang begini gitu. Kadang-kadang kita bisa komplain sama Tuhan urusan-urusan kecil gitu. Kita mesti bilang, Tuhan, kok kamu kasih pasangan aku yang teledor, yang begini, satu misalnya kurang rapi, kedua mungkin kalau sikat gigi odolnya nggak pernah ditutup, misalnya ada taruh baju sembarangan, hitungin tuh. Terus Tuhan bisa aja bilang, lu tahu nggak, gua kasih pasangan ke dia tuh ada 1000 biji kesalahannya, kekurangannya gitu. Kamu baru 50, udah komplain. Dia nggak komplain, dikasih 1000 kali. Maksudnya kita sendiri kan punya kekurangan yang jauh lebih banyak lagi gitu. Ya, tapi kalau kita menerapkan perumpamaan ini ke relasi suami istri, kasihan sekali, masa ditebang pasangan kita. Kalau dia tidak memuaskan kita karena buahnya tidak seperti yang saya inginkan, maka lalu kita tebang. Oke Tuhan, 1 tahun lagi saya cangkul ya Tuhan, saya kasih pupuk. Kalau dia nggak baik-baik, dia masih error terus, gua tebang ya Tuhan. Itu kalau untuk relasi suami istri mungkin terlalu ekstrim ya. Karena memang relasi suami istri kan sampai mati, nggak boleh. Nggak boleh. Gua jadi satu, Pur. Dia mati, lu mati, Pur. Iya. Maksudnya mungkin ditebang, maksudnya bukan ke arah ke situnya sih, Romo. Maksudnya di sini kan sebetulnya ya ditebang ini ya, kalau kamu udah misalnya ini kan mungkin juga saya jadi ya mungkin salah sih saya ngambil ya. Contohnya inilah, kalau punya karyawan, coba Purnomo punya karyawan nyebelin, nggak bagus kerjanya, nah sikapnya biasanya bagaimana kalau kita punya karyawan yang tidak sesuai dengan harapan kita? Ya Romo, biasanya sih kalau saya di kantor, kalau misalnya kita punya karyawan yang saya lebih ngelihat ke arah hatinya ya Romo ya. Kadang-kadang ya mohon maaf, kalau saya ngelihat pinter atau nggak pinter itu relatif. Tapi kalau dia jujur dan dia mau belajar gitu ya, kadang-kadang dibilangin orang kan bisa aja salah gitu ya. Tapi kalau saya ngelihat kalau selama dia misalnya
orangnya masih jujur, ya udah kita terima. Memang kita tahu kekurangan dia seperti apa ya, dan mungkin juga saya misalnya memberikan instruksinya berarti kurang jelas gitu loh. Jadi kalau pada saat saya memberikan instruksi, mungkin untuk yang teman yang seperti ini, saya akan berikannya mungkin lebih spesifik gitu loh. Jadi saya akan bilangin mungkin lebih itemize 1, 2 harus begini gitu. Tapi kecuali mungkin kalau yang yang lebih smart, mungkin kita bilangnya cuma secara global, saya mau begini loh. Kan mungkin udah jadi gitu Romo. Tapi saya lebih ngelihat bukan berarti kalau memang begitu, wah kalau nggak bisa langsung di chat ya, mungkin nggak. Tapi saya lebih ngelihat kalau orang ini jujur, masih mau belajar, ya sudah gitu. Biasanya seperti itu sih Romo. Bu Cun, Tuhan sama kita kalau kita berdosa sikapnya bagaimana ya Bu Cun? Apakah langsung tebang atau Tuhan panjang sabar Mo. Sebab kasihnya Tuhan, fokusnya Tuhan itu kepada manusia. Tuhan selalu siap menolong manusia, terutama kepada orang yang setia dan taat kepada firman-Nya. Tapi kalau saya mau bahas begini Mo, pohon ara kan bisa tumbuh di mana saja. Tetapi perumpamaan Yesus ini, dia tumbuhnya di media pohon anggur. Media pohon anggur, kata Purnomo tadi, adalah spesial gitu. Seharusnya si pohon ara bukan 2 kali berbuah kali Mo, bisa 4 kali diharapkan berbuah. Karena tanahnya bagus. Iya, dulu kan saya ingat sekali petani itu kalau panen setahun cuma 2 kali. Tetapi ketika dikasih irigasi yang bagus dan dikasih bibit yang bagus, 3 bulan, bulan keempat udah panen begitu sekarang ini. Jadi seharusnya kita ini kan pohon. Kalau pelajaran pohon buah, maka Tuhan melalui kitab suci semua perumpamaan manusia ini seumpama pohon buah. Ya kan? Maka Tuhan mau kita berbuah. Kita ini ditaruh di media anggur. Kita punya mobil, kita nggak cacat, kita bisa main komputer, otak kita encer, pergaulan kita bagus, dikasih tidur enak, dikasih wibawa surga, dikasih pertolongan pada waktunya, semua ada, teman ada, semua ada. Tuhan kasih semua yang enak-enak, yang bagus-bagus seperti kita, tapi Tuhan berharap kita berbuah. Ada buah pertobatan, saya udah pernah ajar di zaman puluhan tahun yang lalu di sini. Ada buah roh, dan yang terakhir ada buah jiwa. Makanya saya bilang, Mo, misa sebelum ditutup, lilin masih menyala, pastor masih pakai jubah. Perkataan Romo yang terakhir, pergilah, kamu diutus. Dan umat berkata, amin. Jadi, disuruh pergi, diutus. Cuman sayangnya banyak umat nggak ngerti. Diutus kemana? Diutus ngapain? Disuruh apa? Nggak dijelasin. Terus masih umat sekarang nggak ngerti liturginya, bacaannya bilang amin. Maka semua bilang amin, amin. Udah puluhan tahun, amin. Puluhan tahun, amin. Tapi nggak kerja apa-apa Mo, nggak ngerti Mo. Ya, kebanyakan Bucun, umat itu kebanyakan fokus ke ini. Misa sudah selesai, syukur kepada Allah. Akhirnya selesai gitu. Jadi lupa dengerin itu, pergilah kamu diutus, ya kan? Ya tapi Romonya juga nggak jelasin sampai detail, orang kagak ngerti. Saya puluhan tahun cuma bilang amin, 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 keluar gereja terus saya bilang, lu mau makan gajah mada pegang kelinci gitu Mo. Padahal baru janji, puluhan tahun janji, amin. Pergilah engkau diutus, amin, amin. Tak kagak ngerti, Romonya nggak mau jelasin.
Ya udah ntar saya jelasin setiap kali misa. Mo. Ntar saya kasih. Sebenarnya begitu kan, Mo. Sebenarnya itu saking Iya, pentingnya. pergilah Makanya kamu dimasukin diutus. di liturgi misa. Karena saking pentingnya. Karena Tuhan nggak punya nggak punya anggota tubuh. Anggota tubuh Tuhan adalah Anda dan saya. Kita yang disuruh pergi ngapain? Penginjilan. Bukan penginjilan doang kalau menurut saya. Tetapi sampai berbuah mencari jiwa gitu loh, Mo. Kalau nggak yang isi kapling di sorga, sopo, Mo? Coba pikirin. Siapa yang mau isi kapling di sorga? Setan kerja pagi, siang, sore. Orang berdosa isiin neraka. Nah yang isiin sorga siapa? Salesman, sales girl, kapling kerajaan sorga siapa kalau bukan Anda dan saya? Gitu, Mo. Ya. Amin. Jadi Ibu Cun tadi kan menyebut bagian terakhir misa itu terkait dengan buah, ya kan? Ya. Bahwa kalau kita ikut acara rohani, kita baca Alkitab, kita misa, kita komsel, kita praise and worship, ujung-ujungnya kan hidup kita harus berbuah. Ya. Dan sepertinya dalam perikop hari ini Tuhan tuh seperti kayak memberi deadline ya Pak Purnomo ya, memberi deadline. Setahun loh ya, kalau lu nggak bertobat, nggak berbuah, nggak beres hidupmu, ya tebanglah. Ini sebenarnya ada keras. Kata-katanya mau kata-katanya keras loh, Mo. Dengerin ya. Nih ya, jika tidak tebanglah. Dia ngomong begini nih. Nih, coba dengerin ayat yang ke berapa sih ini? 7 ya. Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ini. Aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Aduh, Mo. Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma? Untuk apa kita hidup? Tuhan kasih segala-galanya dalam hidup kita. Tuhan kasih segala-galanya. Emangnya kita mau homya, mau enjoy doang? Mana buahnya? Gitu, Mo. Dikasih segala-gala, kok lu kagak mau berbuah. Dikasih media pohon anggur, kok lu gak mau berbuah. Gitu loh. Udah jelas dikasih tanahnya, tanah dan sendirian loh. Satu batang pohon ara di tengah kebun anggur. Berarti kan sangat hidupnya istimewa toh. Iya, gitu sangat istimewa sekali. Sedangkan mungkin ada pohon-pohon ara lain yang mungkin tumbuhnya di tanah yang tidak sesubur, tidak seindah di kebun anggur itu. Iya. Nah, ini berarti kalau saya mau ajak lebih dalam nih Pak Purnomo mungkin bisa mendalami ya. Ada orang yang hidupnya dikasih enak oleh Tuhan ya, baik, lancar, sejahtera, rezeki ada terus ya. Tapi dia mungkin nggak, dia cuma hidup masih mikirin dirinya sendiri terus ya. Tapi ada orang yang mungkin dia tumbuhnya di tanah yang nggak sesubur pohon ara itu, sesubur orang itu. Tapi dia punya buah ya. Maksud saya gini, belum tentu orang yang dilimpahi rezeki berlimpah itu mau pelayanan. Belum tentu. Tetapi justru kadangkala kita lihat orang-orang sederhana yang tanahnya berbatu, yang rezekinya juga kembang kempis juga, kadangkala Senin Kemis, kembang kempis, kadang ada, kadang enggak, pas-pasan gitu ya. Tapi saya lihat jiwa pelayanan mereka juga luar biasa. Nah, apakah dalam kehidupan itu kalau menurut Bu Cun dan Pak Purnomo nih, kenapa nggak otomatis ya orang yang hidupnya udah enak, hidupnya udah baik, pasti dia mau masuk dalam pelayanan. Tapi justru ada orang-orang yang berjuang, struggling gitu dengan hidupnya. Dia malah kok pelayanannya luar biasa. Ya, boleh saya? Ya, Purnomo silakan. Kalau saya ngelihatnya gini, Romo. Saya melihat orang justru kalau dia hidupnya mungkin enak terus, dia nggak pernah tahu susah ya, Mo ya. Sepertinya saya merasa empatinya kurang karena dia nggak tahu kebutuhan orang lain bagaimana. Kalau misalnya
orang yang selalu makan kenyang berlimpah berlebihan dari lahir sudah seperti itu, dia kan nggak pernah tahu rasanya lapar, Romo. Begitu dia nggak tahu rasanya lapar, begitu melihat orang lapar, dia nggak tahu apa orang itu rasanya seperti apa. Nah, tapi orang yang sudah biasa lapar, dia tahu kalau lapar itu seperti apa. Jadi begitu melihat orang lapar, dia punya empati lebih besar. Menurut saya seperti itu, Romo. Mungkin juga itu sebabnya dikatakan pohon itu digemburkan, di hatinya tuh diberikan sedikit, bukan diberikan masalah ya, tapi ada sesuatu ketidaknyamanan sehingga dia akhirnya tergugah untuk melakukan hal-hal seperti itu supaya jadi berbuah, Romo. Gimana, Bu Cun? Ya, Bu Cun, mungkin faktor apa yang membuat orang itu mau berbuah ya, bisa berbuah. Sedangkan sebenarnya hidup dia tanahnya udah bagus, tapi dia nggak berbuah. Sedangkan ada orang lain yang hidupnya berat sebetulnya, tapi dia tetap mau berbuat. Karena kalau saya yang umum pada umumnya kurang pengajaran mo. Karena dia nggak ngerti mo. Ya, sejak banyak saya lama berkecimpung di dalam PA, banyak teman-teman bertobat dalam mau masuk dalam pelayanan. Sebenarnya banyak mereka nggak mengerti bahwa mereka adalah kepanjangan tangan, kaki, mulut, berkat Tuhan. Itu saja. Ya. Kalau yang orang susah dia ikut pelayanan, dia cuma ikut-ikutan. Karena banyak orang, apalagi kalau kita pelayanan kan pasti dapat berkat mo. Dia punya banyak waktu, dia punya ada tenaga, kita banyak urusan tapi kurang tenaga. Jadi kita ajak-ajak dia mau aja. Tetapi yang penting bagi saya adalah orang terjun dalam pelayanan dalam pengertian. Itu yang nanti membuat mereka eksis berpuluh tahun gak bakal undur. Tapi kalau orang terjun di dalam pelayanan hanya jadi follower doang mo, cuman diejek sedikit, diminta apa sedikit, dia lagi bad mood, dia mundur dan berkoar-koar di mana-mana. Tetapi kalau orang masuk pelayanan dalam pengertian, maka dia berjuang, ya. Jadi belajar firman dan komunitas ini sangat penting, mo. Sebab di dalam komunitas diajarin bagaimana menerima orang dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau cuma pelayanan yang orang susah, kata Romo, ikut, banyak itu mo. Tapi dia kalau dia tanpa pengertian mo, satu hari ada lihat yang lebih menarik, dia bisa mundur dari pelayanan itu mo. Tetapi ketika dia pelayanan dengan pengertian, maka apapun yang dia alami, fokus dia kepada Tuhan. Dan komunitas mendukung, menghibur, meneguhkan dia, maka dia bisa pelayanan kokoh gitu loh mo. Ya, oke, Bu Cun, Pak Purnomo, waktu kita tinggal 4 menit. 4 menit ini mungkin kita ingin membahas sesuatu yang nampaknya ungkapan yang biasa saja, tapi itu maknanya luar biasa sebetulnya. Aku akan mencangkul dan aku akan memberinya pupuk. Ya, ini kan kalau dalam konteks pertobatan, sejauh mana ini kita lihat sebagai usaha pertobatan seseorang, ya. Jadi orang yang mungkin kering hidupnya, mungkin dia tidak berbuah, mungkin tandus, mungkin sedang mengalami kesusahan, Tuhan beri aku kesempatan untuk mencangkul dan memberinya pupuk, siapa tahu berbuah. Dan mungkin Pak Pur dan Ibu Cun ingin memberi pesan apa terkait pertobatan manusia yang mengalami kejatuhan sekarang, sejauh mana dia masih punya harapan dikasih oleh Tuhan karena ada kesempatan yang Tuhan kasih. Mungkin kita gunakan kesempatan terakhir ini untuk memberi pesan tentang untuk bertobat pun manusia harus ada usahanya sebetulnya. Baik, terima kasih Romo.
saya merasa pada saat kita sedang kering, pada saat kita sedang jatuh, kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus cari Tuhan. Dengan kita bisa mencari Tuhan ya kita dengan baca Alkitab, kita rajinkan berdoa, dan yang mungkin juga dari baca Alkitab ini kita bisa melihat Tuhan tuh mau apa kita. Jadi kasarnya apa ya, kita dapat pupuknya gitu loh Romo. Kita bisa dapat pupuk sehingga tanahnya bisa jadi lebih gembur, lebih subur, sehingga hati kita juga bisa mendapatkan sesuatu. Karena dengan begitu Tuhan mau memberikan masukan-masukan, kita tahu dari mana. Kita nggak bisa ngimpi Tuhan ngomong begini-begini, enggak ya. Kita cari melalui Tuhan mau ngomong apa sama kita baca Alkitab, kita lebih rajin. Ya mungkin juga kayak tadi Bu Cun bilang, kita bergabung dengan komunitas. Di satu komunitas kita bisa saling menguatkan. Kadang-kadang pada saat kita jatuh atau kita melenceng, teman akan manggil, kamu udah keluar jalur loh, balik gitu loh. Mungkin seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Pak Purnomo. Bu Cun, tentang pertobatan manusia yang jatuh. Karena hidup ini tidak pernah lepas dari masalah. Karena masalah adalah salah satu cara Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat atau dewasa. Kesulitan adalah sahabat yang menemani kita untuk lebih merapatkan diri kepada Tuhan dan untuk mengenal kuasa-Nya. Jadi, di mana-mana ada saja musibah, persoalan yang diizinkan Tuhan. Tujuannya kita diajar untuk bukan hanya menghakimi orang, tetapi kita harus bertobat sebab kita sendiri juga banyak sekali kekurangan. Jadi akhir kata saya mau berkata, ini tinggal seminggu lagi, 10 hari lagi. Mari jangan fokus kepada orang lain. Fokus kepada dirimu. Apakah hidup kita sudah berkenan kepada Allah? Amin. Terima kasih Pak Purnomo, Ibu Cun, yang sudah memberi kita inspirasi tentang jangan pernah lelah untuk bertobat. Usaha pertobatan itu harus terus kita lakukan. Tuhan selalu memberi kesempatan dan waktu, ya. Cuma kadangkala Tuhan juga, Tuhan panjang sabar, itu betul, ya. Tetapi kadangkala Tuhan kita itu juga Tuhan yang siap-siap juga memberi pelajaran yang pahit buat kita, ya. Kalau kitanya nggak mau bertobat, kitanya tidak mau benar-benar meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita dan tidak berbuah hidupnya, maka Tuhan akan berkata, kalau dia tidak berbuah, tebanglah. Untuk apa dia hidup? Untuk apa dia hidup di tanah yang bagus ini, yang sudah aku kasih bagus ini, tapi untuk apa dia hidup kalau dia tidak berbuah? Ya, selamat merenungkan itu dan mudah-mudahan kita bisa berbuah dalam hidup ini. Bu Cun, ada pengumuman tentang seminar hari Sabtu. Webinar, coba ada gambarnya apa enggak itu? Nah, itu di YouTube ada. Bu Cun, silakan menjelaskan saja. Di YouTube hari Sabtu itu ada webinar tentang layangan tidak selalu putus. Nanti kita akan ngobrol. Nah, ini ya. Kecil ya, ini nggak bisa gede ya. Nenek-nenek ya, lihat segini udah kekecilan, tahu nggak? Coba saya mau gedein, bisa nggak ya? Nggak bisa tuh saya. Nggak bisa. Sudah bahas temanya aja Bu, bahas temanya aja. Temanya ini bahwa, nah itu dia, setiap orang pasti punya salah, ya kan? Ini bicara tentang relasi suami istri yang berpengaruh kepada keluarga. Ketika suami bersalah, ada nggak kemampuan pasangan untuk mengampuni? Ketika pengampunan dilepaskan, maka keluarga bisa dipulihkan. Hari-hari ini banyak sekali, terlalu sibuk dengan berbagai acara, berbagai kesibukan. Maka ketika relasi suami istri
kurang waktu untuk berkomunikasi, maka gampang sekali si penggoda datang untuk memporak-porandakan. Tetapi bersyukur ketika pasangan tekun berharap dan mengandalkan Tuhan, maka layangan nggak jadi putus, dijaga karena Allah kita Allah yang peduli. Ya, Datang, daftar, tinggal 2-3 hari lagi. Nyesel kalau nggak ikut. ya. Seminar hari Sabtu jam 9 pagi sampai jam 12 ya Bu ya. Ya, Ya, sekitar jam 12 setengah 1 kita seminar bersama pasangan suami istri Andi dan Sonya ya. ya. Andi dan Sonya, kita akan ya berefleksi bersamalah tentang layangan tidak selalu putus. Ya, kalau saya lebih keras lagi, jangan sampai layangan kita putus. Amin. Amin. Kalau Ya. jangan sampai putus, itu mesti ada turun tangan Tuhan. Iya. Caranya satu, kalau nggak mau putus, jangan digesek-gesekin ke layangan orang lain. Ya. Orang dia datang sendiri tuh layangan gimana mau? Dia yang timpa benang kita gimana mau? Yang itu dong berkelit dong, kabur. Kan layangan kita layangan hias, tidak mau diadu sama yang lain. Dulu saya begitu, kalau layangan itu ada buntutnya, ada sayapnya dikasih apa kertas warna-warni, berarti layangan itu tidak mau diadu. Berarti jangan disamperin. Nah, kita layangan hias. Tapi ini bahan seminar saya besok sih ya. Jadi Oke. tunggu saja hari Sabtu besok, silakan menikmati. Terima kasih Pak Pur dan Ibu Cun, Bapak Ibu. Yes. Kita akan tutup dengan doa oleh Pak Pur. Saya akan memberkati kita semua. Oke. Baik, mari Bapak Ibu, Romo, Ibu Cun, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tahan intinya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu memberikan kami kesempatan, Engkau selalu memberikan kami waktu untuk boleh merenung, untuk boleh melakukan pertobatan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, itu Kau lakukan hanya karena kasih-Mu saja. Kau dengan panjang sabar Kau selalu menanti untuk kami kembali kepadamu, untuk kami mau melakukan pertobatan, dan kami mau selalu menjadi orang yang meneladani Engkau dan bisa hidup seperti mana Tuhan Yesus telah memberikan teladannya. Bapa, saat ini, saat masa Prapaskah, saat kami boleh melakukan pertobatan, saat kami boleh merefleksikan diri kami, saat kami boleh merenung untuk mencari tahu apakah kami sudah berkenan kepadamu. Kami tahu Tuhan, kami masih sangat jauh dari sempurna. Kami bukan orang yang suci, tapi kami ingin menjadi orang yang suci Tuhan. Untuk itu kami mohon Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu berlimpah-limpah dalam diri kami semua, sehingga dalam hidup ini kami boleh selalu meneladani Engkau dan kami boleh mengambil Engkau sebagai standar kami, bukan orang-orang yang buruk yang kami jadikan standar kami, hanya agar kami bisa kelihatan lebih baik dari orang lain. Bapa, kami ingin dekat denganmu. Kami ingin selalu menjadi anak-anak-Mu. Kami ingin menjadi pewaris tahta-Mu, pewaris kerajaan surga. Kami ingin mendapat kafling di sana supaya bisa tinggal bersama dengan Bunda Maria, bersama para malaikat-Mu. Tuhan, izinkan kami untuk bisa terus melakukan pertobatan. Kami tahu Tuhan, kami sering jatuh. Tapi kami juga tahu Tuhan, tangan-Mu yang kuat selalu menarik kami kembali. Untuk kami boleh bangun berdiri dan kami boleh berjalan kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami juga mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah rencana-Mu saja yang terjadi dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami doakan bersama dengan Bunda Maria dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang selalu setia mendampingi kami. Untuk itu kami juga mohon berkat dari-Mu melalui Romo Yus. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bapa yang penuh kasih, berkatilah hamba-hamba-Mu ini, berkatilah umat kami dimanapun mereka berada, dan biarlah kasih karunia Allah menyertai Anda sekalian.
Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara-saudariku, dengan ini jendela jiwa kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Shalom, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Amin. Ya. Halo.